Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada para mahasiswa untuk mata kuliah program Merdeka Belajar, mata kuliah publikasi ilmiah. Ibu sengaja hari ini membuat rekaman untuk materi standar penulisan rujukan supaya Anda dapat mengulang-ulang mengenai materi ini ya tanpa terbatas oleh waktu. Ini Ibu ambil dari internet, Ibu unduh dari internet atas nama Bapak Samsul Arifin. Beliau membuat materi tentang standar penulisan rujukan, kutipan, penyajian tabel, dan gambar. Tetapi karena sesuai dengan di RPS, fokus kita hari ini hanya pada standar penulisan rujukan, maka Ibu akan menjelaskan kepada standar penulisan rujukannya saja. Kenapa kita harus memperhatikan rujukan ya? Karena kita harus cermat dan berhati-hati di dalam menuliskan rujukan ini. Jadi kalau menuliskan rujukan itu tidak hanya kita copy paste ya, copy paste dari buku, dari artikel jurnal ataupun dari proceeding, tetapi memang kita juga di dalamnya membutuhkan pengetahuan tentang kaidah-kaidah di dalam penulisan sebuah referensi ya atau sebuah rujukan. Nah, lalu kemudian kita itu harus menghindari terjadinya plagiasi ya. Plagiasi itu kemiripan kata. Artinya tidak hanya kita mengambil tulisan orang lain yang kemudian lalu dimasukkan ke dalam artikel kita tanpa mencantumkan sumber, tetapi juga ada plagiasi yang sifatnya autoplagiarism ya, self plagiarism. Jadi kita plagiat ke diri kita sendiri. Misalkan saya sudah mengirimkan artikel di jurnal A, lalu kemudian saya membuat artikel di jurnal B, tetapi saya ambil kata-katanya itu yang ada di jurnal A, saya pindahkan ke dalam jurnal B, itu juga termasuk ke dalam plagiasi. Nah, sekarang banyak ya software yang sudah membuat para penulis atau para peneliti ketika menyusun sebuah artikel gitu menghindari terjadinya plagiasi, maka kita bisa menggunakan sebuah perangkat ya seperti Turnitin ataupun Grammarly juga. Mereka alat berdua itu menyediakan semacam software plagiarism, yaitu pengecekan kemiripan kata, berapa persentase kata-kata yang kita gunakan di dalam artikel itu juga terkandung di dalam artikel-artikel lainnya. Nah, lalu kemudian juga kita harus mempertimbangkan ketika kita mau membuat sebuah artikel, pastikan Anda melihat pada author guidelines, Anda melihat pada petunjuk penulisan, apa referensi yang mereka gunakan atau apa referensi yang mereka minta untuk para penulis ya, bisa apa, bisa Harvard atau mungkin IEE, itu sangat bergantung pada tema jurnal tersebut ya. Sehingga kita perlu menggunakan standar internasional di dalam menulis rujukan. Biasanya mahasiswa itu kalau menulis sumber seringkali melakukan banyak kesalahan, dianggapnya sepele gitu ya. Jadi seringkali dianggap tidak terlalu penting, padahal itu merupakan satu kesatuan satu kesatuan kewajiban ketika kita mau menyusun sebuah artikel ilmiah. Ini ada daftar referensi, ada bibliografi atau pustaka, itu adalah dua hal yang berbeda. Ketika kita berbicara mengenai daftar referensi atau daftar rujukan ya, berarti kita membicarakan tentang semua sumber yang disitasi dalam teks dituliskan di akhir naskah. Jadi bisa berupa footnote ya. Jadi seperti kalau di skripsi di UNJ kita masih menggunakan kaidah footnote dan tulisannya itu sumber-sumber referensinya itu ditaruh di bawah footer ya. Lalu ada namanya daftar bibliografi atau daftar pustaka. Ini adalah sumber-sumber bacaan yang
berisi sumber-sumber bacaan tetapi tidak disitasi dalam teks, termasuk background bacaan dari si penulis ya. Nah, ada beberapa bentuk rujukan yang bisa Anda pakai nanti di dalam artikel ilmiah. Ada dari buku, ada dari book section, ada dari jurnal artikel in periodical ya. Nah, kemarin seperti yang sudah Ibu jelaskan di dalam Mendeley, jadi ketika Anda nanti mengupload file PDF tentang artikel atau naskah yang ada di dalam jurnal, nah Anda tentukan terlebih dahulu tulisan itu dia masuknya ke dalam jenis apa? Apakah dia dokumen dari website, ataukah dia conference proceeding, ataukah dia jurnal artikel, dia buku atau book section ya. Jadi ditentukan dulu sehingga Anda perlu mengenali tipe-tipe artikel yang jurnal artikel ataupun conference proceeding itu yang seperti apa gitu ya. Seperti beberapa pertemuan lalu sudah Ibu jelaskan perbedaannya. Ini adalah gaya internasional yang biasanya digunakan ketika kita menulis artikel untuk mengutip rujukan atau daftar pustaka. Ada dari apa? American Psychological Association, ada dari Chicago ya. Nah, tapi paling sering itu yang akan kita gunakan adalah apa. Kenapa? Karena biasanya apa itu untuk bidang ilmu pendidikan. Beda seperti dengan IEEE yang Ibu contohkan minggu lalu. IEEE ini karena Ibu memasukkan artikelnya ke dalam jurnal yang bertemakan teknologi, maka kaidah yang digunakan adalah ini. Nah, tapi kalau misalkan Anda memasukkannya ke dalam jurnal-jurnal pembelajaran untuk PGSD, gaya referensinya pasti dia menggunakan apa. Nah, ini seperti tadi yang Ibu bilang bahwa apa American Psychological Association ini biasanya bidang ilmunya berkaitan dengan psikologi, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan bisnis, sistem informasi. Sedangkan kalau IEEE dia berkaitan dengan teknologi. Nah, ketika kita berbicara tentang konsisten, maka penggunaan style atau standar penulisan atau referensi itu haruslah taat azas ya. Jadi tidak boleh satu artikel itu ada apanya, ada IEE-nya gitu ya. Siapa kemarin tanya Ibu minggu lalu lupa antara kelasnya Dewi atau kelasnya Angeline menanyakan, Bu, apakah ketika kita mengutip artikel yang ada di jurnal lain, misalkan kita menggunakan kaidahnya apa, lalu kemudian artikel tersebut menggunakan kaidah sitasi lainnya, apakah itu boleh juga dimasukkan ke dalam artikel kita ya? Jawabannya ya boleh gitu. Tidak ada ketentuan bahwa kalau Anda menggunakan gaya pengutipannya apa, maka artikel-artikel dengan gaya apa saja yang bisa Anda kutip, bebas. Anda bisa mengutip apa saja bergantung pada tema ya atau apa yang mau dijelaskan dari artikel Anda. Jadi tidak harus fokus kalau apa harus cari artikel apa, begitu juga sebaliknya ya. Nah, tetapi yang perlu Anda pertimbangkan adalah Anda tidak boleh mencampur adukan antara dua style di dalam satu artikel. Jadi misalkan awal-awal stylenya apa, lalu kemudian berubah menjadi IEE gitu ya. Dan di dalam Mendeley-nya kalau kita menggunakan Mendeley juga itu pasti akan sulit memasukkan dua style dalam satu artikel. Biasanya Mendeley itu ya hanya mendeteksi untuk satu style aja. Nah, sebenarnya itu kebermanfaatannya dari kita menggunakan Mendeley itu adalah membantu Anda dalam membuat sistematis sumber rujukan yang ada di dalam artikel dan membantu Anda di dalam menuliskan rujukannya dengan kaidah yang benar dibandingkan kalau kita hanya menulis secara manual ya tanpa adanya bantuan Mendeley. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana melakukan sitasi atau kutipan yang benar itu. Sitasi itu artinya mentransformasi informasi orang lain dengan menyebutkan sumbernya menjadi formulasi informasi susunan kita. Ingat,
Seperti yang Ibu kemukakan juga, seperti yang Ibu sudah kemukakan bahwa Anda tidak diperkenankan copy paste satu kalimat, dua kalimat secara utuh lalu kemudian dipindahkan ke dalam artikel karena itu nanti akan terdetek oleh software semacam Turnitin ya. Jadi sebaiknya ketika Anda itu ingin membuat artikel, Anda harus banyak belajar, Anda harus banyak membaca artikel-artikel yang memiliki tema yang sama dengan artikel yang mau Anda buat. Jadi misalkan Anda mau berbicara mengenai motivasi belajar ya. Jadi pengaruh motivasi belajar terhadap apa gitu ya. Nah, Anda cari artikel-artikel yang mampu menguatkan atau mampu menjelaskan posisinya si motivasi belajar. Misalkan ada 4 artikel Anda temukan ya, ada A, ada B, ada C, dan ada D. Nah, itu bukan berarti Anda mengutip si A, Anda mengutip langsung si B, C, maupun D, tetapi Anda sarikan. Si A ini berbicara tentang apa mengenai motivasi belajar. Si B ini juga menjelaskan apa tentang motivasi belajar. Nah, kemudian keempat artikel itu, artikel A, B, C, dan D itu Anda parafrasekan ulang dan kemudian Anda jelaskan di dalam artikel Anda, gitu ya. Jadi Ibu yakin kalau Anda cara pengerjaannya adalah memformulasikan ulang hasil tulisan dari keempat artikel ini, pasti Anda tidak akan terkena plagiasi dibandingkan kalau Anda hanya memindahkan informasi orang lain langsung ke dalam naskah kita. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Nah, cara pengutipan itu ada 2, ada kutipan langsung, ada kutipan yang tidak langsung. Kutipan langsung itu artinya sumber diambil secara langsung. Jadi Anda punya referensi primer ya seperti buku, jurnal, proceeding, itu Anda kutip langsung dari jurnal itu, Anda kutip langsung dari buku itu, Anda kutip langsung dari proceeding itu. Sedangkan kalau tidak langsung itu adalah sumber yang diambil secara tidak langsung. Artinya bahwa misal Anda menemukan artikel yang ada di dalam jurnal A. Nah, lalu kemudian artikel yang ada di dalam jurnal A itu mengutip pendapatnya si artikel yang ada di jurnal B. Tetapi karena Anda tidak menemukan artikel yang ada di jurnal B, yang Anda temukan adalah artikel yang ada di jurnal A, maka itu kita katakan sebagai kutipan tidak langsung. Atau kalau bahasanya mahasiswa itu kalau ada dalam itu ya, misalkan lestari dalam gitu. Nah, itu dinamakan sebagai kutipan tidak langsung. Ada 2 gaya style ya, ada Harvard, ada Vancouver. Kalau Harvard itu ada apa? Ada Chicago, ada Harvard juga ya, ada Ghost, ada Turabian. Itu dilihatnya jenisnya ada author sama ada date. Date itu tahun dikeluarkannya si tulisan itu. Sedangkan kalau dia sifatnya yang penomoran, maka dia itu biasanya adalah IEEE ya. Nah, bagaimana sih cara kita membuat kutipan? Nah, misalkan contoh ini ada kutipan langsung. Anda membuat tulisan, taruhlah 2 kalimat ya. 2 kalimat itu Anda ambil dari rujukannya Vossen tahun 1993. Lalu kemudian Anda ambil lagi Kariniotakis et al. 2006. Nah, si Vossen sama Kariniotakis ini Anda lihat langsung, memang Anda melihat dari artikel yang ditulis oleh si Vossen dan Kariniotakis itu kita namakan sebagai kutipan langsung. Oleh karena itu, kedua ini wajib dituliskan di dalam daftar rujukan. Nah, Anda tidak perlu memusingkan atau menuliskan secara manual ya. Vossen 1993 diketik, begitu juga Kariniotakis et al. 2006 diketik langsung. Enggak, Anda hanya tinggal memasukkannya ke Mendeley, biarkan Mendeley yang nanti secara otomatis
memasukkan namanya si Fosen dan si Karini ini. Begitu juga ketika itu ada di dalam daftar rujukan. Lalu kemudian gaya apa? Apa itu jumlah katanya kurang dari 40. Misalkan kalau jumlah kata yang kurang dari 40, maka dia susunannya akan seperti ini ya. Lalu kemudian kalau dia lebih dari 40 seperti ini susunannya gitu. Nah, Ibu sih merekomendasikan atau memberikan saran sebaiknya Anda tidak perlu tidak perlu bahasa langsung dari si artikel itu ya, karena untuk menghindari plagiasi itu maka diparafrasekan saja gitu. Dan eh, tidak 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 dibuat seperti ini ya, terlalu berbahaya ini kalau Anda copy paste langsung. Jadi cukup Anda memparafrasekannya aja dan jadikan dalam satu paragraf. Nah, kedua hal ini biasanya identiknya pada penulisan buku nih yang kayak begini ini ya, bukannya untuk jurnal. Lalu kemudian kita akan berbicara mengenai standar apa edisi ke-6. Di dalam daftar rujukan itu kita ada prinsip ya, who ya, when, what, where juga where you located it. Jadi kita harus menjelaskan di dalam daftar rujukan itu adalah nama auditornya, nama penulisnya atau editornya, lalu kemudian ini tahun itu kapan itu ditulis, lalu kemudian judul bukunya apa, judul artikelnya, serial jurnalnya, judul dokumen webnya, ya, lalu kemudian di mana itu diterbitkan kalau dia buku, apakah di Jakarta atau di mana ya, tempat publikasinya juga dijelaskan ya. Lalu kemudian mengenai artikel maka dijelaskan nama jurnalnya apa, lalu kemudian nomor volumenya berapa, nomor isunya berapa, dan berapa juga nomor halaman artikel itu dalam jurnal. Karena biasanya kalau art jurnal itu kan isinya kumpulan-kumpulan artikel. Jadi bisa saja satu artikel itu isinya 10 halaman, 12 halaman gitu ya, bergantung pada jumlah yang ada di artikel tersebut. Nah, kemarin ada pertanyaan tuh, kalau misalkan ya, nama jurnal itu adalah International Journal of Instruction. Ya, itu memang namanya begitu, ada internasional. Jadi dimulai dari International Journal of Instruction itu adalah nama. Jadi bukan berarti kalau tulisannya International Journal of Instruction itu artinya judulnya adalah cuma instruction, enggak. International Journal itu sudah melekat sebagai namanya jurnal itu gitu. Jadi Anda ketika menuliskan nama jurnal juga harus berhati-hati. Nah, ini adalah standar penulisan untuk buku ya. Kalau misalkan buku seperti ini autor, ini adalah di balik ya. Nah, ini tahunnya, tahun terbitnya. Lalu kemudian ini buku bacaannya. Anda simak baik-baik ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia, biasanya daftar rujukan dalam bahasa Indonesia, huruf di awal kata itu pasti selalu besar-besar. Tetapi karena ini menggunakan kaidah apa, biasanya kalau apa itu hanya huruf di awal kalimat saja yang besar, nanti kesininya dia kecil. Ya, terkecuali kalau misalkan seperti ini. Bertes on Jamie. Ini kan ada titik 2. Berarti kalau ada titik 2 spasi, berarti dia huruf besar kembali. Tetapi semuanya kecil. Kecuali nama orang, nama program, ataupun nama singkatan ya. Atau nama kota, maka dia besar. Tapi selebihnya dia hurufnya adalah kecil, kecuali kata-kata yang ada di awal setelah tanda baca. Ya, ini ada buku edisinya, tempat ini diterbitkan di mana, dan kemudian ini adalah penerbitnya. Ini siapa yang membuatnya gitu. Kita tidak perlu membuat ini secara capek-capek manual Anda ketik, Anda bisa langsung memasukkan data-data ini di Mendeley, nanti biar Mendeley yang bekerja untuk Anda.
Perbedaannya apa antara referensi yang dari buku dan referensi yang dari artikel jurnal? Kalau referensi yang dari artikel jurnal, kita bisa lihat ya, judul artikelnya dia tidak ada tanda sama sekali, tidak ada tanda pengutipan, tidak ada tanda kutip, lalu kemudian tidak disajikan dalam tulisan miring ya, dia tetap tulisan tegak. Yang dimiringkannya itu adalah nama jurnalnya serta volumenya. Nah, jurnal artikel ini tidak ada nomornya gitu ya. Biasanya ada volume, ada nomor, tetapi ini hanya volume saja. Nggak apa-apa, itu bergantung pada si jurnalnya. Halamannya, artikelnya si Smith ini berada pertama kali di halaman 3 sampai halaman 17 itu adalah miliknya si Smith. Nah, ini adalah nomor doi-nya. Berbeda kalau buku judul bukunya miring, tetapi kalau ini judul artikelnya tidak miring ya. Lalu kemudian chapter dalam buku yang diedit seperti ini ya, kita bisa mencantumkan. Jadi biasanya kan ada buku nih, ada buku lalu isinya di dalamnya ada bab-bab. Nah, setiap bab-babnya itu ditulis oleh penulis yang berbeda-beda. Jadi itu dinamakan sebagai chapter ya, book chapter. Nah, ini cara penulisannya seperti ini. Lalu kemudian ketika Anda juga mengutip dari website atau laman website, maka juga pengutipannya seperti ini ya. Ini ND ini apa? Jadi kadang-kadang ada halaman web yang dia tidak mencantumkan tahun terbitan, nggak apa-apa, maka ditulisnya adalah ND, no publication date ya. Lalu kemudian ini adalah standar penulisan untuk sumber rujukan ya. Baru sampai sini. Ibu sudah memberikan kepada para PJ kelas untuk Anda mengerjakan tugas di situ. Jadi tadi misalkan kalau Ibu cantumkan di sini ya. Misalkan tadi itu kalau misalkan tadi Ibu minta contohnya, ini standar penulisan book edition ya. Kita dicek di sini. Standar penulisan book edition itu yang seperti apa, maka ini misalkan ini dipindahkan. Oh, agak susah ya. Berarti Ibu cari dulu ya namanya, misalkan pakai ininya Ibu aja. Jadi di dalam kolom uraian itu adalah isian referensinya yang ada di situ. Supaya Anda tidak bingung. Nah, Anda minimal mencari 3 rujukan karena supaya Anda Anda bisa lebih paham ya. Coba pakai artikel yang Ibu tulis. Sini ada tentang buku enggak ya? Nah, misalkan ini ya. Kita ambil. Ini contoh buku, tetapi ini bukan apa. Jadi ya, seperti ini misalkan satu, kemarin kan tadi kan Ibu bilang minimal 3 rujukan. Jadi Anda tuliskan 1 ini seperti ini, lalu kemudian jadi begini contohnya ya. Ini karena dia ini kita pindahkan ke sini tahun 2017. Lalu kemudian ini dimiringkan karena ini adalah nama buku ya. Kita perbesar. Nah, ini Accessibility in M-Learning, Handbook of Mobile Learning. Kalau kita lihat acuannya ya, dibalik
ini, lalu kota, lalu ini nama publishernya. Kita lihat di sini, ini kotanya, ini nama publishernya. Jadi sudah cocok ya. Jadi nanti Anda buat sebanyak tiga macam untuk tugas ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian ini ada standar penulisan kutipan, tetapi memang tidak Ibu jelaskan ya, karena ini nanti Ibu anggap Anda menggunakan Mendeley, jadi sudah benar nanti dibantu oleh Mendeley. Tetapi di standar penulisan rujukannya kalau 3 orang ini maka bukan 3, 4 orang ini dituliskan semuanya ya. Nah, kita perhatikan lagi di judul bukunya hanya huruf besar hanya di kata awal saja ya. Setelah tanda baca, selebihnya dia huruf kecil. Lalu ada bagaimana kalau autornya banyak, 6 atau 7 autor, maka dia ditulisnya adalah Mikos et al. Gitu ya. Et al. Itu dan lain-lain. Lalu kemudian ini orang-orangnya ini dituliskan di dalam jurnal, nanti biar Mendeley lagi yang membantu Anda semua ya. Nah ini maksud Ibu, kalau ini kan artikel kutipannya dari jurnal. Kalau kutipan dari jurnal, dia judul artikelnya tidak miring. Yang miring itu adalah nama jurnalnya. Nah 66 ini adalah volumenya. Lalu kemudian 5 ini adalah nomornya, 1101 sampai 1110 ini adalah nomor halamannya ya. Kalau seandainya nomornya nggak ada, hanya ada volume aja tidak apa-apa. Lalu kemudian ini adalah 8 atau lebih daripada 8 penulis. Tata caranya seperti ini. Jadinya jika ada 8 atau lebih penulis, sertakan 6 nama penulis pertama dan kemudian gunakan 3 titik-titik ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Ini nama orangnya dan yang terakhir kali adalah si ini, Agard ya. Ini adalah juga artikel. Nah, lalu bagaimana ketika dia standar penulisannya ini adalah grup? Maka kalau standar penulisannya grup, bisa seperti dari perusahaan, asosiasi, atau instansi pemerintah. Kalau seandainya itu memang umum diketahui bersama ya, baik di masyarakat internasional ataupun kita, Anda boleh menyingkatnya, tetapi sebaiknya di kutipan yang pertama itu Anda menjelaskan dulu apa sih WHO itu kepanjangannya, lalu kemudian disingkat. Ingat ya, seperti yang kemarin Ibu bilang, jangan menyingkat di artikel ilmiah itu kata SD dengan kata TK, karena itu tidak umum untuk masyarakat luar. Dia hanya umum untuk masyarakat di Indonesia saja ya. Lalu kemudian ini adalah contohnya ya dari WHO standar penulisan rujukannya. Nah, kalau seandainya penerbitnya ini adalah si WHO gitu ya. Jadi dia kan penerbitnya tidak Routledge gitu ya, atau misalkan apa gitu ya, cukup tambahkan aja di sini nama WHO di sini. Ya, misalkan Anda mengutip rencana induk penelitiannya UNJ ya, Universitas Negeri Jakarta, makanya nama penerbitnya ya UNJ gitu ya. Jadinya penulis ini sama dengan yang ada di sini. Gitu ya. Lalu kemudian ini penulis kelompok yang tidak ada singkatannya. Kalau tidak ada singkatannya ditulis lengkap ya, sampai ini kan nggak mungkin NZHR, tidak umum. Tidak umum ini disingkat. Orang akan bingung apa itu maksudnya ya. Nah, kalau tidak umum disingkat, maka ditulis panjang. Sampai selanjutnya semuanya panjang, konsisten. Lalu kemudian ini, kalau misalkan ada tulisan, seperti yang kemarin Ibu sudah kemukakan ya, kalau ada tulisan, lalu kemudian ini diambil dari beberapa artikel, maka cantumkan, dia misalkan dari salah 2, dari salah 3 artikel, cantumkan semuanya di sini, tetapi di antara setelah tahun ini dipisahkan dengan titik koma. Jadi biar memberikan jarak ya. Nah, lalu kemudian dicantumkan di standar penulisan rujukan. Ada titik 2-nya, huruf besar hanya di
di kata awal saja ya setelah tanda baca, selebihnya huruf kecil. Nah, lalu kemudian ini bagaimana kalau misalkan autornya ada sama gitu ya, Ika Lestari, tapi bukunya berbeda atau tulisannya berbeda, maka Anda bisa menggunakan kaidah A, B, C dan seterusnya. Contohnya Cancer Society of New Zealand 2013A, di sini adalah 2013B. Nah, di dalam kutipan teksnya juga berarti ditandai ini 2013A dan ini 2013B, begitu ya. Lalu kemudian ini sama ya seperti tadi. Nah, ini kalau misalkan Anda mengutip secara tidak langsung, ini adalah contoh kutipan tidak langsung, sumber sekunder yang Anda ambil. Jadi Fawcett ini sebetulnya orang yang memiliki ide, tapi karena Anda menemukan artikelnya si Pollitt dan Beck, bukan si Fawcett, maka Anda ambilnya adalah yang sumber sekundernya, ada si Pollitt ini ya. Yang ini yang Anda masukkan. Jadi jangan sampai si Fawcett-nya ini malah yang justru Anda masukkan karena Anda kan tidak membaca ini. Nah, itu juga termasuk ke dalam salah satu ciri plagiasi ya. Anda berbohong di dalam kutipan ya. Lalu kemudian oke, Ibu rasa demikian, nanti selebihnya bisa Anda baca. Mudah-mudahan penjelasan Ibu bisa Anda pahami dengan baik. Jika ada pertanyaan silakan hubungi Ibu di WA. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.